Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan 35 bukti meringankan ke Majelis Hakim dalam sidang hari ini. Di antaranya adalah foto keakraban Sambo dan juga Putri dengan para ajudan serta asisten rumah tangga. Kubu Sambo juga menampilkan foto Brigadir Yosua sedang berada di tempat hiburan malam. Sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara Tali Kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Dan tim penasehat hukum keluarga Ferdi Sambo Febri Diansyah sempat berdebat alot dengan majelis hakim. Awalnya Febri menyebut ada 35 bukti yang akan ditayangkan di persidangan. Namun hakim meminta Febri menjelaskan hal tersebut nantinya pada saat pledoi terdakwa. Saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini Yang Mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHAP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada Yang Mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu, ya. Kita ke informasi lain. Di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, nama tokoh Partai Perindo kembali mencuat menjadi salah satu calon menteri. Partai Perindo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Nama kader Partai Perindo ramai dibicarakan setelah dikaitkan dengan isu perombakan Kabinet Indonesia Maju. Kader dari partai pimpinan Haritanu Sudibyo dikabarkan akan mengisi kursi salah satu menteri di kabinet. Wacana terkait dengan kader Partai Perindo yang akan ditempatkan menjadi salah satu menteri, prinsipnya Partai Perindo belum mengetahui secara persis informasi itu. Partai Perindo siap untuk masuk di kabinet apabila dipercaya oleh Presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantu-pembantunya. Presiden Jokowi sudah beri kode rencana perombakan dalam kabinetnya. Namun Presiden belum menyebut kapan reshuffle akan dilakukan. Partai Perindo akan tetap mendukung pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Kementerian Koperasi dan UKM mencatatkan capaian kinerja baik selama tahun 2022. Kementerian dipimpin oleh Teten Mas Duki ini mampu memberi fasilitas kemudahan bagi pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan fasilitas akses pembiayaan dan kemudahan berusaha bagi para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, para pelaku UMKM juga telah mendapatkan kredit usaha rakyat klaster yang telah disalurkan kepada 1,39 juta debitur dengan total anggaran 4,8 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam catatan capaian kinerja Menkop dan UKM tahun 2022. Nah, saat ini UMKM yang sudah terhubung ke dalam rantai pasok industri itu baru 7%. Ya. Dan UMKM yang sudah terhubung ke global value chain itu baru 4,1%. Hari ini kita sudah kerjasama dengan 17 BUMN dan usaha besar dengan total nilai potensi kemitraan 224 miliar. Menkop dan UKM juga terus melakukan pendampingan bisnis matching untuk mendorong perluasan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN. Selain program kerakyatan khusus bagi petani dan nelayan, dari Jakarta Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Timnas Indonesia berbagi angka setelah ditahan imbang oleh Timnas Thailand di laga fase Grup A Piala AFF 2022. Informasinya sesaat lagi.